Pak Nunus. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Pak? Alhamdulillah Pak ya sehat. Iya. Iya. Sibuk sekali nih tampaknya. Ya rutinitas seperti Ya, biasa Bu. walaupun- Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Sehat, baik, nggih? sehat. Ya. Nggih. Walaupun sama-sama kita harus rutinitas yang padat, lelah, capek, tapi kita alhamdulillah bisa bertemu dalam kondisi yang sehat. Nggih, Kali alhamdulillah. ini saya akan melakukan pendampingan yang kedua. Sudah siap ya Pak Nunus? Insya Allah siap. Oke, pendampingan kali ini temanya adalah perubahan paradigma pemimpin pembelajaran. Ini nanti fokusnya saya mau menanyakan beberapa hal, yaitu tentang refleksi lingkungan belajar di sekolah itu, tentang Yes, refleksi tentang lingkungan belajar di sekolahnya, kemudian refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3. Apakah merasa ada perubahan? Pastinya kan sudah mendapatkan ilmu-ilmu Oke. baru, jenengan mengalami perubahan. Kemudian rencana merintis komunitas praktisi di sekolah berdasarkan hasil pemetaan di Lokakarya yang pertama kemarin, sudah memetakan beberapa komunitas yang diikuti. Yang terakhir adalah nanti saya akan mendampingi Pak Nunus untuk kegiatan visi dan prakarsa perubahan kepada kepala sekolah, kepada bapak ibu gurunya terkait yang sudah jenengan pelajari visi guru bergerak kemudian diterapkan di lembaganya. Siap. Oke, siap nih Pak? Insya Allah siap. Oke, selama 1 bulan juga mulai dari pendampingan yang pertama sampai ini mau ada lokakarya, ya. Apa yang sudah Pak Nunus pelajari selama ini? Baik, terima kasih Bu. Dari loka yang pertama sampai sekarang banyak hal yang saya pelajari Bu, terutama di Learning Management System atau LMS. Saya banyak menimba banyak hal di situ, ilmu baru dari teman-teman CKP juga mendapatkan, dari Ibu Fastu juga mendapatkan, dari pengajar praktik jenengan sendiri juga saya mendapatkan pengajaran. Di luar itu saya juga mendapatkan ilmu baru selain di program guru penggerak seperti itu. Kalau boleh tahu yang jenengan anggap baru apa saja ya? Nggak semuanya sih itu Pak, misalkan masih yang terasa. Kalau yang baru di program guru penggerak jelas tentang materi gitu, tentang yang kemarin tentang nilai dan peran guru penggerak, terus ini sekarang masuk ke visi guru penggerak dan berjalan terus sampai sekarang. Dan ilmu yang tidak baru tapi merupakan pembaruan, yaitu tentang upgrading komunitas belajar yang di luar program guru penggerak seperti itu, dan materi-materi lain yang berhubungan dengan kependidikan seperti itu. Nah, kalau apa ya rencana tidak lanjut pada waktu PI pertama? Rencana tidak lanjut pada PI pertama itu yang jelas saya akan berorientasi membuat komunitas praktisi. Di situ sebagai wadah saya untuk mengekspresikan kepraktisian saya di situ, menggerakkan teman-teman dari yang sebelumnya itu memiliki paradigma lama ke paradigma baru, ataupun dari situ kita bisa menggerakkan tentang suatu kegiatan menjadi kegiatan yang akan rutin dilakukan dan itu menjadikan efek baik pada murid ataupun lingkungan belajarnya kita seperti Lebih berdampak seperti Iya. itu ya. Nah, hal-hal apa saja yang menurut Pak Nunus itu sebagai capaian dalam 1 bulan ini? Kalau capaian dalam 1 bulan ini tidak terlalu banyak, tapi ini merupakan preambul atau pembukaan dari kegiatan-kegiatan yang akan saya terapkan di lingkungan saya. Jadi tidak langsung ketika saya mendapatkan ilmu baru dari program guru penggerak langsung diterima dengan welcome oleh teman-teman, misalnya seperti itu. Akan tetapi merupakan preambul atau pembukaan, saya mengenalkan kepada teman, komunitas praktis itu seperti ini, terus yang akan dilakukan seperti ini, programnya seperti ini, manfaat, benefit dan lain sebagainya seperti ini. Jadi ini merupakan tahap awal, bukan tahap awal, tahap fondasi saya untuk belajar dan mengenalkan kepada lingkungan saya di sekolah dan di sekitar saya seperti itu. Berarti itu merupakan capaian ya buat Pak Nunus untuk Iya. mengenalkan kepada mereka. Walaupun harapan saya itu lebih tinggi sebenarnya itu, Iya. tapi ini sudah merupakan capaian bagi saya. Mereka bisa welcome Iya. dengan yang Pak Iya. Nunus lakoni. Oke Pak, semoga pembukaan yang baik menurut Pak Nunus sebagai capaian ini kedepannya menghasilkan sesuai ekspektasinya. Amin, amin. Doa dari jenengan. Oke, tentunya itu harapan terbaik kita. Nah, untuk selanjutnya saya akan menanyakan tentang refleksi Pak Nunus terhadap di lingkungan belajarnya. Bagaimana dukungan
Bapak Haryanto selaku kepala sekolah, dengan Bapak Ibu guru yang dilibatkan jenengan. Kalau saya lihat ada yang senior, yang ibu-ibunya sudah senior sekali Bu ya, yang di sana. Nah, yang bapak-bapaknya masih muda sih menurut saya. Nah, mereka dukungannya seperti apa? Kalau secara ya dukungan itu bisa nggak 100% Bu ya, karena memang segala sesuatu itu mesti ada pro dan kontra seperti itu. Tapi yang saya rasakan sampai saat ini, kepala sekolah memberikan saya memfasilitasi saya terkait guru penggerak itu sangat luar biasa. Jadi ketika saya mengajukan program, mengajukan agenda dan sebagainya itu beliaunya welcome. Teman-teman yang walaupun sebenarnya itu ada hal yang kurang bisa diterima terkait mungkin karena faktor usianya, sehingga membuat tergerak dan bergerak itu agak lebih lambat, atau mungkin rasa yang sudah jenuh seperti itu. Nah itu ya, tapi itu wajar, natural sekali Bu. Tapi yang saya rasakan dukungannya dari teman-teman itu dukungan moral, jadi kayak menyemangati seperti itu. Oh, ini kamu masih muda gitu. Walaupun sebenarnya efek dari apa yang saya lakukan itu juga efek ke beliau, dan ini secara tidak langsung menimbulkan pro dan kontra, dan itu merupakan saya mensikapi hal tersebut sebagai hal yang sangat wajar, dan itu harus saya respon secara positif. Nah, berarti mereka memberikan dukungannya dalam bentuk macam-macam Pak. Macam-macam. Mungkin ada ribet-ribet kenjenengan gitu. Kalau ribet secara finansial bukan sih Bu. Jadi verbal mungkin ya. Iya. Jadi di teman-teman itu rata-rata ya reward yang saya dapat ya, oh ya kamu bagus, sudah ikut grup penggerak ini, sepertinya ada ilmu baru, walaupun sebenarnya ilmu yang saya akan praktekkan juga bersinggungan dengan beliau. Itu juga melibatkan mereka. Dan itu merupakan sesuatu yang memberatkan sebenarnya bagi beliau yang senior itu, dan itu merupakan PR bagi saya. Oke, hubungannya apa saja nih kalau boleh tahu? Pertama, teman-teman di lembaga saya di lembaga itu sangat kooperatif dan proaktif mendukung saya untuk di program grup penggerak. Dukungan banyak sekali Bu di lingkungan saya itu, lingkungan belajar saya itu dukungan kepala sekolah dalam bentuk moral, fasilitasi, teman-teman juga support baik doa maupun pelaksanaan kegiatan yang bersinggungan dengan teman-teman. Terus anak-anak juga ketika saya melaksanakan apa yang tertera pada guru penggerak ke anak-anak itu lebih welcome, walaupun tidak secara langsung berbanding sesuai dengan harapan saya seperti itu, karena saya mengorientasi pembelajaran itu berbasis karya, berbasis vokasi, produk ya seperti itu. Itu yang mendukung saya di lingkungan belajar. Kalau boleh tahu anak-anak jenengan kasih tahu nggak, oh Pak Nunus ini sedang ikut program ini loh, gitu. Apakah mereka sadar atau tidak? Saya beritahu kalau misalnya saya ikut program, saya biasanya belajar lagi seperti itu, belajar lagi. Tapi anak-anak juga ketika saya mengajak anak-anak untuk melaksanakan program tersebut yang berada di materinya, anak saya kasih tahu bahwa apa yang kita lakukan ini merupakan bagian dari pengimplementasian program guru penggerak seperti itu. Dan anak-anak pro kontra sih Bu, ada yang welcome, ada yang nggak welcome gitu. Iya tetap. Nah, kalau yang welcome pasti memudahkan nih. Kalau yang nggak welcome tuh kesulitannya biasanya saya kepada pendokumentasian. Jadi ketika anak-anak dokumentasi itu malu-malu gitu. Biasalah anak-anak labil gitu ya. Emosinya itu. Apakah itu merupakan hal baru menurut mereka? Saya tidak tahu itu. Dokumentasi. Hal baru bagi lingkungan belajar kita, karena harus ada kamera ya. Kenapa ya? Kok ada kamera? Ada apa nanti saya diekspos mau apa? Ya, seperti itu. Jadi anak-anak itu kayak terkejut dan merasa bahwa ini merupakan suatu hal baru yang mereka masih asing gitu dan belum bisa menerima. Anggapan mereka itu seperti, saya akan dilaporkan, saya akan seperti itu. Nah ini perlu. Ya kalau anak jadi berkebutuhan khusus itu benar harus sekali prosesnya lebih lama, meyakinkan anak untuk menerima aman, nyaman. Iya gitu, ya benar sekali Bu. Memkondisikan Nah kelas berarti itu termasuk tantangan loh ya. Ini yang mau saya tanyakan ini. Kalau tadi kan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan-rekan, dari anak-anak, mereka welcome. Nah ini tantangan berarti ya. Tantangan yang Pak Nunus hadapi dalam menjalani program guru penggerak di lingkungan belajarnya
Iya, spill iya, ya. iya, iya. Apalagi mungkin Eh, karena guru penggerak ini juga memerlukan durasi waktu mungkin. Iya. Saya juga harus membagi waktu antara belajar daring juga eh, dengan anak-anak. dengan anak-anak dan juga dengan lembaga Iya. seperti itu. Jadi manajemen waktu yang perlu saya tata di lingkungan saya. Jadi ini merupakan Tantangan yang PR. utama gitu ya. Benar sekali, apalagi di kondisi pergantian struktur organisasi di lembaga saya ini yang Oh, iya. belum matching. Kepala sekolahnya Iya, ada mutasi. mutasi 3 orang seperti itu. Ini merupakan seharusnya disikapi dengan cepat dengan di struktur organisasi saya, iya, tapi masih sepertinya membutuhkan waktu yang agak lama, dan itu saya harus ekstra menambah tenaga waktu di lingkungan pendidikan khusus di lembaga saya. Nah, rencananya Pak Nunu supaya tantangan-tantangan tersebut bisa cepat terurai, bisa cepat Mengerjakan saya mendapatkan. seefisien mungkin. Jadi ketika saya mendapatkan apa yang tugas amanah baru itu harus saya sikapi dengan positive thinking, terus mengerjakan seefisien mungkin, seefektif mungkin, seperti itu. Jadi Banyak tugas ya Pak tentunya di lingkungan belajar itu. sepertinya seperti itu. Sepertinya kita sama Bu, jenengan dan saya dan teman-teman yang lain itu banyak tugas, tapi Iya. ya semuanya Kondisinya beda-beda sih, iya, Pak, ya. cara meresponnya itu yang berbeda. Semoga rencananya Pak Nunus yang fast respon terhadap tugas itu bisa terrealisasi. Amin, semoga bisa mengamalkan. Iya. Terus lingkungan belajarnya lebih kondusif ya Pak, Siap. tentunya Iya. itu yang diharapkan. Iya, 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 iya. Berarti insya Allah kedepannya coba saya mau merefleksi lagi apakah tantangan gunungan ini berarti sudah mendapatkan jawaban, bisa ada solusi yang terbaik. Siap. Oke. Iya. Ini saya mau melanjutkan tentang refleksi perubahan diri yang Iya. Pak Nunus rasakan setelah mempelajari modul 1.1 sampai 1.3. Nah, apa saja yang sudah Pak Nunus pelajari dari modul 1.1, 1.2 sampai 1.3? Boleh di-spill modulnya itu 1.1? Iya, boleh. Di pertama saya join di program guru penggerak itu modul 1.1 tentang filosofi pembelajaran Diajar Dewantara. Di situ saya dipahamkan tentang paradigma seorang guru dan murid, relasinya seperti apa, terus orientasinya seperti apa, seperti itu. Jadi di situ menurut Pak Nunus seperti apa? relasi antara guru dan murid itu merupakan satu kesatuan yang dimana guru itu tidak sebagai trendsetternya, tapi murid yang sebagai trendsetternya. Orientasinya juga murid. Terus kita juga dipahamkan tentang karakter anak, terutama di pendidikan khusus yang relatif bermasalah dengan kognisi. Nah, itu memang saya harus memahami itu. Terus Tidak menuntut lebih gitu ya? kalau menuntut lebih itu relatif sih Bu. Kata menuntut itu iya. Koneksi terkait dengan Ya, koneksinya. untuk kemampuan akademik mungkin tidak bisa dibandingkan dengan anak umum. Iya. Tapi secara umum kita dapat memberikan bekal pengetahuan tentang pembelajaran yang realita gitu, yang kontekstual seperti itu. Dan terus di pendidikan khusus itu menurut pembelajaran modul 1.1 itu saya selaku guru pembelajar itu dituntut untuk menebalkan karakter positif anak. Jadi anak itu memiliki gurat sendiri, dan saya selaku pembelajarnya itu dituntut untuk bisa menebalkan karakter positif dan mengikis karakter negatifnya. Kalau di modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak itu nilainya yang paling utama adalah berpihak kepada murid, seperti itu. Ada mandiri, kolaborasi, dan berusaha sama refleksi. Lima-limanya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka nilainya menjadi utuh jika kita mengamalkan semua, walaupun tidak secara 100% semuanya bisa kita lakukan. Misal kreatif. Ada yang harus saling menonjol Ya, gitu ya. jadi kita memiliki 5 unsur ini, berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, dan refleksi. Nah, itu akan menjadi ya pendengar kritis
ya akan menjadi suatu nilai dari guru penggerak. Terus saya juga belajar tentang peran guru penggerak di mana sebagai pemimpin pembelajaran sampai dengan menjadi praktisi mendorong komunitas praktisi seperti itu. Jadi ada banyak peran guru penggerak di situ selain tadi yang saya sebutkan dua itu. Terus di modul 1.3 saya belajar tentang visi guru penggerak yang kemarin saya Kalau visinya apa ini? Visi saya nggak muluk-muluk Bu. Nyendok-nyendok aja ya. Gitu, tipis-tipis gitu. Visi guru penggerak saya itu mewujudkan murid yang beriman baja, berakhlak mulia, berketerampilan dunia. Beriman baja. Iya, kita selalu terorientasi bahwa baja itu kuat. Maka anak itu kalau misalnya memiliki iman yang baja, otomatis tauhidnya bagus dalam perspektif agama Islam. Terus berakhlak mulia, tentu karakter positif di situ, dan berketerampilan dunia. Kenapa harus dunia? Karena skala kita adalah skala dunia. Maka yang paling tinggi di antara keterampilan itu keterampilan dunia. Walaupun sejatinya anak nanti ketika kita giring ke arah sana itu tidak sepenuhnya bisa ke sana, walaupun itu mungkin, tapi paling tidak harapan dari visi saya sebagai guru penggerak adalah mendorong anak-anak memiliki keterampilan, walaupun nanti ya seperti itu, kali itu anak-anak itu yang menjadi visi pribadi saya. Itu bukan tipis loh Pak, itu sangat tinggi menurut saya kalau dikupas gitu ya. Begitu, terima kasih. Ekspektasinya sudah sangat tinggi, tapi semoga tercapai ya tentunya visinya Pak Nunus ini. Nah, apakah yang dari Pak Nunus pelajari terkait modul 1 sampai 1.3 ini sudah diimplementasikan, sudah diterapkan di kelasnya? Kalau penerapannya, saya tidak tahu ini penerapannya sampai berapa persen. Ya, tapi secara dari awal saya masuk di lembaga pendidikan khusus, saya berorientasi bahwa anak-anak harus berkarya, gitu, dan anak-anak harus tauhidnya bagus, gitu. Entah itu saya dalam perjalanan itu menerapkan atau belum, tapi saya selalu dari awal saya masuk di situ sudah, dan belum ikut guru penggerak saya sudah mengorientasi bahwa anak-anak harus tauhidnya bagus. Ya, seperti itu. Nah, yang perubahan berarti pasti ada perubahan ya setelah mempelajari modul itu diimplementasikan ke anak. Adakah perubahan yang terjadi pada murid dengan? Kalau perubahan itu responnya gimana? Kalau responnya positif Bu, jelas. Responnya anak-anak menerima apa yang saya sampaikan, walaupun dalam implementasinya kontrolnya itu bukan di saya. Ketika anak-anak kembali ke rumah, kontrolnya bukan di saya. Jadi saya tidak bisa melakukan kontrol apa yang saya sampaikan ke anak-anak. Mungkin perubahan yang lebih konkret di rumah kita tidak tahu pasti. Tapi paling tidak saya memberikan pemahaman baru bahwa suatu materi tentang keimanan, budi pekerti dan keterampilan itu sudah saya sampaikan, walaupun penerapannya itu saya belum bisa mengontrol gitu. Proses sih Pak, ya. Memang karena memang di modul 1.1 tidak serta-merta dengan membuat perubahan langsung ada progresnya kelihatan. Ya. Memang berprosesnya. Semoga kedepannya lebih konsisten ya, sehingga perubahan itu nyata untuk menerapkan modul ini. Di lembaga khusus itu dibutuhkan repetisi. Jadi untuk memahamkan repetisi yang dibutuhkan itu repetisi atau pengulangan. Ketika anak-anak itu dikasih materi sesuatu materi, tidak serta-merta langsung paham dengan itu. Perlu dilakukan praktik. Praktik itu berulang-ulang. Iya, berulang-ulang. Karena kognisi anak itu kan di bawah rata-rata. Jadi ketika itu bukan merupakan habit, apalagi di rumah tidak melakukan, itu jadi muspro. Seperti itu. Nah, pada waktu jenengan melakukan pengulangan itu, apakah jenengan sampaikan, nah ini loh saya ajari ini, kemarin kan sudah, kan seperti itu. Apakah jenengan sampaikan? Saya sampaikan. Misalnya terkait dengan keimanan gitu ya. Saya sampaikan, apakah anak sudah sholat? Dari sholat subuh belum? Anak secara jujur, entah itu ada yang jujur, ada yang mungkin sedang berbohong, menyampaikan. Oh, saya tadi paling tidak saya tanya, kamu tadi bangun jam berapa? Nah, kalau dia bangun jam 6 otomatis tidak lupa. Seperti itu saya bisa menangkap bahwa tidak mengamalkan apa yang saya sampaikan. Seperti itu. Kalau yang menemui hal seperti itu gimana respon jenengan? Yang pertama saya melakukan ini, bahwa bangun subuh itu bangun kesiangan itu
ya kodrat nggak ada yang bisa maksa kamu, oh saya capek ternyata bangunnya kesiangan jam 6. Tapi yang perlu kamu lakukan adalah kembali ke jadwal semula, yaitu sholat, langsung sholat seperti itu. Jadi saya tidak menyalahkan anak, tapi saya memberikan pemahaman bahwa oh nak, kalau semisal kamu kamu tetap melakukan ini, itu telat pak jamnya, yuk nggak apa-apa, tetap lakukan sholat subuh. Terus balitanya pak, terus pernah melakukan? Ya pernah, gitu ya. Seperti itu. Oke, ini Pak, karena itu butuh pengulangan yang berulang-ulang, tentunya harus kerjasama ya dengan berbagai pihak. Nah, gimana nih perasaannya Pak Nuni sudah melaksanakan apa ya, yang sudah Yunan dapat di ilmu di modul 1.1 sampai 1.3 itu tadi? Saya itu lebih enteng ya. Entengnya itu beban yang dulu saya pahami dalam tanda kutip itu selalu akademik, anak harus bisa kalistung, baca tulis dan itu terkurangi dengan pemahaman materi yang didapatkan karena kita harus realistis dengan kognisi anak-anak seperti itu. Yang utama kognitif itu enggak melulu itu saja. Nah, apa yang menurut Pak Nunu sudah baik selama belajar di modul 1.1 sampai 1.3 ini dan yang perlu diperbaiki? Hal yang yang di modul ini? Hal yang ini untuk saya sendiri untuk saya sendiri gitu. Hal yang sudah baik saya lakukan di modul 1.1 sampai di modul 1.1 sampai dengan 1.3 ini yaitu yang mungkin sebagai hal baik itu apa ya, capaian begitu mungkin. Jadi hal baik yang sudah saya lakukan yaitu yang saya rasakan itu saya lebih mendalami karakter anak, terus saya lebih berpihak kepada anak-anak murid. Coba berpihaknya seperti apa nih kalau boleh tahu? Ya kalau saya memaksakan anak untuk sesuai dengan apa yang saya sampaikan materi, itu anak-anak tidak akan mampu. Jadi saya berpihak kepada murid itu dalam artian itu mengira-ngira materi apa yang cukup untuk saya kasihkan kepada anak seperti itu. Dan saya melihat potensinya. Contohnya ketika anak-anak itu yang hitung itu ada yang bisa menggunakan kalkulator, ada yang bisa menggunakan jari matik, ada yang bisa menggunakan imajinasi, maka saya melakukan tiga-tiganya seperti itu. Itu yang kebebasan sesuai kemampuan mereka. Itu yang keberpihakan yang saya rasakan yang mungkin itu baik yang saya terapkan sampai sekarang. Dan itu ketika saya bawa ke ruang guru, ketika saya bertemu dengan guru-guru dan saya sampaikan bahwa bisa loh murid ini walaupun dia tidak kenal angka tapi dia menggunakan kalkulator itu bisa, walaupun dia tidak tahu angka. Jawabannya benar, dia cuma butuh yang namanya alur dalam mengerjakan seperti itu, langkah-langkahnya ya seperti itu. Dan setiap anak berbeda cara pendekatannya seperti itu. Hal baik yang saya rasa keberpihakan saya kepada murid dengan melihat kognisi anak dan kemampuan anak dalam menyelesaikan permasalahannya, itu yang saya anggap sudah baik. Terus kalau di yang ini bisa jadi sesuatu yang baik, yaitu saya terbiasa mengingatkan teman-teman untuk melakukan ini sharing. Di grup itu atau bagaimana? Enggak, ya kita pada waktu tatap muka seperti ini kita ngobrol dan kita teman-teman yang mana nih? Di satu lembaga. Ya seperti itu. Saya kira yang di teman-teman sesama mengerjakan modul. Oh enggak, di lembaga seperti itu, karena skill ruang lingkup saya yang paling dekat kan di teman-teman sekolah yang ketemu setiap hari seperti itu. Dan peningkatan diri, misalnya kamu ikut pengembangan ini, coba kamu ikuti program ini seperti itu. Jadi saya mendorong untuk teman-teman untuk aktif gitu sebagai praktisi pendidikan gitu. Kalau yang kurang baiknya apa nih kira-kira? Yang kurang baiknya itu kadang saya harus mencari-cari dulu. Ya sebenarnya itu saya nggak tahu ini kurang baik atau tidak, tapi ini terkait itu ya modul 1 ya. Kadang dalam penerapannya saya tidak bisa pure gitu, karena
ketika saya mengamalkan ini, karena ini merupakan hal yang baru bagi saya di modul 1.1, 1.2, 1.3 ini merupakan hal baru. Ketika saya mengamalkan belum pure, butuh jam terbang. Nah, ini mungkin dianggap sebagai hal baru mungkin karena dianggap kurang komitmen gitu ya, kurang komitmen dalam melaksanakan apa yang disampaikan di modul. Terus kalau di visi guru penggerak, visi saya itu ya sebatas ke saya sendiri, tapi belum sampai ke teman-teman. Nah, nanti habis ini kita praktek ya Pak untuk diskusi Ya. Menyelaraskan visi yang di sekolah dengan keinginan mereka murid yang akan datang. Siap. Oke. Okay. Saya kira untuk refleksi modul 1.1 sampai 1.3 cukup Pak ya. Yeah. Kita menuju ke refleksi ini, rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. Oh. Kalau boleh tahu ini pada waktu lokakarya pertama kemarin pemetaan komunitas praktisi, jenengan memetakan berapa komunitas? Kalau komunitas praktisi yang saya ikuti, saya kurang lebihnya ada 3 atau 4 gitu ya. Kira-kira di antara komunitas yang sudah jenengan tuliskan di situ ada nggak komunitas yang jenengan itu mempunyai peran penting di situ? Di yang pertama saya menuliskan tentang komunitas kinerja guru, pendidikan khusus, layanan khusus, PKLK Jabaginas Kediri. Iya. Di situ saya berperan sebagai sekretaris 2. Tugasnya seperti apa itu? Tugasnya ya sebenarnya itu memfasilitasi teman-teman sejawat itu ya terkait administrasi di organisasi itu. Kedua, kadang sebagai fasilitator teman-teman yang kesulitan dalam menggunakan administrasi, contohnya kayak perangkat pembelajaran itu administrasinya seperti ini, tolong saya dibuatkan seperti ini, tolong saya difasilitasi untuk virtual meeting lah itu. Teknis. Berarti jenengan sudah terjun ya secara langsung dalam komunitas praktisi. Mungkin bisa dibilang seperti itu. Oke. Kalau di sekolah jenengan sendiri bagaimana Pak? Kalau di sekolah saya, kalau yang ternama gitu ya, dalam bentuk nama belum begitu signifikan. Yang ada komunitas belajar. Tapi kalau misalnya menggerakkan komunitas praktisi yang tidak anonimus gitu ya, tidak tanpa nama, itu sudah saya lakukan dari dulu. Jadi misalnya, gimana kalau kita ikut ini dapat dukungan ya Pak ya dari ya pro kontra sih pimpinan. Bagi kalau pimpinan relatif mendukung karena itu merupakan hal baik, tapi kadang teman-teman itu karena ini bersinggungan dengan IT, lah itu yang jadi masalah bagi saya. Iya, jadi nanti dari saya untuk saya kembali ke saya lagi, ya seperti itu kan repot. Iya. Nah itu merupakan tantangan loh ya. Itu tantangannya ya untuk menunjukkan komunitas praktisinya. Iya, betul. Apalagi nih tantangannya selain ada komunitas praktisi namanya My Love. Sebenarnya itu mungkin grup internalnya keluarganya. Bukan di sekolah atau di luar sekolah atau di dalam sekolah? Di luar sekolah. Iya. Jadi My Love itu mungkin grupnya awal grupnya keluarganya pengawas yang dialihfungsikan menjadi grup sekolah binaan. Yang menginisiasi pengawas. Jadi kebetulan saya di situ sebenarnya anggota, tapi dalam kenyataannya saya biasa berperan seperti halnya di KKG tadi. Ya, tapi lebih ekstrim lagi karena di situ saya juga mendampingi, kadang ikut programnya pengawas seperti itu. Menurut Pak Nurus, apa sih hal yang menarik dari mengikuti pembelajaran di komunitas praktisi? Kalau menariknya tuh saya dapat ilmu baru karena saya tuh suka ilmu ya, suka belajar ilmu baru, tantangannya itu, terus dapat relasi baru, terus mengenal teknologi baru karena tidak jamak apa yang saya dapatkan itu merupakan teknologi baru yang terkini yang kemungkinan bakal digunakan di masa depan. Contohnya kayak kemarin saya belajar Zoom, ternyata sekarang booming Zoom, Jargon. Booming Zoom itu jenengan sudah belajar ya? Sudah, seperti itu. Terus ada. Kalau boleh tahu belajarnya di mana waktu itu? Sebenarnya sebelum masa pandemi kan? Kalau ya di awal-awal masa pandemi sebenarnya seperti itu. Ya. Karena penggunaan virtual daring kan. Kalau daring itu sudah ikut Zoom atau yang Webex mungkin? Kalau Webex saya belum, cuma yang iya. Zoom, Meet, terus Saya Moodle, kenal Classroom, malah Webex itu. Webex. Ya, Webex dulu. Baru ada Zoom meeting, terus kemudian ada belajar IT dipakai yang di Meet. Install pertama itu Webex dulu ya. Kenal sama Webex. Saya tahu tapi nggak menggunakan.
baik saya hapus. Pandemi sudah reda. Oke. Nah, apa rencana yang akan Pak Nulus lakukan untuk pengembangan komunitas praktisi yang terutama yang ada di sekolahnya nggih, untuk meningkatkan hasil belajar murid tentunya? Yang kalau semakin banyak komunitas praktis harus semakin baik ya Bu ya. Iya. Tapi Semakin baik atau semakin terbebani kira-kira? dua-duanya jelas nggak ya baik juga beban juga Iya. karena nggak mungkin kan kita nggak terbebani dengan banyaknya durasi banyaknya komunitas itu gitu pasti terbebani. Yang saya lakukan yaitu itu tadi apa Gimana rencananya nih? yang saya lakukan nanti ya yang jelas memaksimalkan komunitas praktisi yang ada dulu. Iya. Merefleksi apakah komunitas praktisi ini membutuhkan apa namanya Yang pasti supaya bermanfaat untuk murid ini. ya membuat program juga membuat program untuk di komunitas praktisi supaya aktif gitu ya. Kalau komunitas praktisinya pasif ya buat Nggak apa? menghasilkan Iya. apa-apa. Harus Nanti ada rencananya program, harus membuat berprogram ya oke. seperti itu. Program yang berdampak pada murid tentunya ya. Nggih, nggih. Atau program untuk gurunya dulu? Yang jelas program yang bersinggungan dengan murid dan guru. Secara tidak langsung kita akan bersinggungan. Contoh. Ketika program yang bersinggungan dengan murid dan guru, ketika orientasinya pada murid, maka guru juga ikut melakukan. Otomatis juga guru juga ikut berdaya. Nah, di situ ketika guru berdaya, maka murid juga akan terfasilitasi layanan pendidikannya seperti itu. Mungkin ada salah satu yang dengan gagas gitu supaya nanti berdampak pada murid di komunitasnya. Kalau ya tentang itu Bu, kalau apa namanya? Itu loh Bu, kalau misalnya praktik baik namanya praktik baik tentang praktik baik. ya yang bisa diarahkan ke komunitas praktisi itu bisa diketularkan gitu. Ya kita misalnya di kami kan ada anak-anak dengan disabilitas tertentu itu yang membutuhkan perlakuan dan kita bisa mengangkat ini ke dalam komunitas praktisi seperti itu. Supaya teman-teman dulu langsung bisa mempraktekkan nantinya. Iya. Seperti anak autis ketika diajak belajar itu suka dengan sesuatu yang berputar-putar, maka kita orientasikan dengan kegiatan yang berputar-putar. Supaya lebih menarik. Ya itu salah satu yang bisa dipraktikkan di komunitas praktisi. Semoga rencananya Pak Nulus ini bisa ditindaklanjuti dan bisa terrealisasi gitu Pak ya, sehingga bisa berdampak. Harapannya saya responsif aja untuk yang saya mudahkan. PR-nya banyak ya ternyata. Banyak Bu, ya semangat juga Bu. Oke, tadi jenengan katanya itu ya belum pernah menggerakkan yang visi untuk ke sekolahnya, baru ke visi guru penggerak. Kalau gitu gimana kalau kita sekarang praktek saja? Gimana? Praktek diskusi. Begitu siap. Praktek diskusi visi dan prakasa perubahan di sekolah. Nanti saya akan memfasilitasi untuk penggagas awalnya. Iya, saya tunggu tanggal mainnya Bu. Ya sekarang. Oh sekarang, oke siap. Monggo dikondisikan teman-temannya nih. Oke siap, Oke, siap. Oke, alhamdulillah Pak Nunus sudah menyelesaikan tahapan-tahapan pendampingan hari ini. Setelah kita melakukan refleksi berbagai hal, yang terakhir adalah saya bisa memfasilitasi jenengan tadi melaksanakan visi prakarsa perubahan di sekolah jenengan. Nah, saya mau menanyakan nih hal yang menarik selama proses pendampingan hari ini apa kira-kira, dan yang kenapa itu kok jenengan sebut sebagai hal yang menarik? Oh gitu, baik, terima kasih Bu. Hal yang menarik ketika saya melakukan penyelarasan prakarsa perubahan di lembaga saya di SLB Bakti Muda Paku, yaitu saya mendapatkan pendampingan dari kegiatan tersebut oleh pengajar praktis saya, dan itu merupakan penguatan bagi saya karena saya dalam tahapan ini masih belajar. Jadi ini merupakan momen baru bagi saya, dan momen pertama saya memaparkan tentang penyelarasan visi. Nah, itu merupakan hal baru bagi saya, dan untuk kedepannya hasilnya tadi gimana? Untuk hasilnya masih ya bisa dikatakan visinya baik. Sudah selaras sih ya. Bisa dikatakan baik, tapi ini merupakan bukan akhir dari sebuah perlu penguatan implementasi saya, tapi ini perlu dilakukan refleksi lagi agar terbiasa melakukan visi biar visioner seperti itu. Nggih. Nah, ini untuk lebih ke saya ya, ini iklan ada kucing minta disyuting ini. Dari pendampingan saya mendampingi Pak Nulus ini yang sudah baik apa kira-kira
Dan mungkin kalau ada yang kurang baik apa jenengan sebutkan akan saya perbaiki di pendampingan yang Siap, akan datang. siap. Ketika saya mendapatkan pendampingan dari jenengan terkait visi guru penggerak itu dan melakukan prakarsa perubahan penyelarasan itu, saya mendapatkan ide pendampingan yang sangat spesial, bukan spesial sih maksudnya spesifik gitu ya, spesifik sehingga saya bisa di bahasanya itu agak mengkondisikan lebih yakin dalam melakukan paparan visi tersebut, dan itu menguatkan saya. Itu yang hal baik yang saya terima ketika dalam pendampingan seperti itu, dan itu saya harap tidak putus di program guru penggerak ini. Jadi tetap ada pendampingan pasca program guru penggerak. Hal yang mungkin yang bisa saya perbaiki nanti untuk kedepannya. Hal yang perlu diperbaiki mungkin intensitas, Bu. Karena pendampingan itu seharusnya tidak cuma sekali 2 kali, secara rutin, dan itu membutuhkan repetisi. Saya membutuhkan repetisi dalam pendampingan. Mungkin repetisinya nanti bisa diulang di grup WA, Pak. Oh, siap. Jarak kita terlalu jauh untuk meet up. Iya. Kita lintas kecamatan. Mohon maaf, harap maklum. Dan ini saya tidak langsung bisa melakukan itu, mengimplementasikan hal tersebut tidak langsung bisa, dan saya butuh pendampingan itu. Bukan berarti saya tidak memahami, tapi butuh penguatan, karena sejatinya pendampingan itu memang dibutuhkan. Saling menguatkan. Siap. Ya. Oke. Terima kasih Pak Nunus, kedepannya akan menjadi catatan buat saya. Siap. Semoga kita dipertemukan kembali Amin, untuk pendidikan ketiga dan bertemu di Lokakarya kedua. Siap. Semangat ya Pak Nunus. Semangat. Kalau gitu saya undur diri, mohon pamit. Pun jangan bosan-bosan untuk mendampingi saya, Bu. Semoga saya lebih dikuatkan lagi. Apalagi dengan Pak Nunus yang sangat luar biasa brilian. Nah, ini saya sangat nggak terasa ya, sudah lama sekali kita ngobrolnya hari ini. Durasinya kurang panjang mungkin. Udah cukup, Pak. Terima kasih Pak Nunus. Sama-sama Ibu Semoga Tati. sukses, Sama-sama. selalu bahagia. Amin, Mbak Yakum. Bu Tati. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.